harus dibutuhkan. Jangan sampai eh, kita sudah keluarkan hasil penelitian, tapi ternyata tidak dibutuhkan oleh masyarakat yang terus berkembang. Ya, terus metode penelitiannya, langkah-langkah penelitiannya. Salah satu metode penelitian tadi itu eh, pengambilan sampel yang sudah disampaikan oleh eh, Ibu Andika Sirang, Bu Dr. Andika Sirang. Nah, hingga kemudian menjadi sebuah proposal penelitian yang baik. Ya, harapan saya ya tugas proposal penelitian ini bukan sekedar tugas perkuliahan, tetapi bisa diajukan kepada ketua prodinya masing-masing untuk di ACC menjadi penelitian tesis, sehingga tidak sulit lagi untuk mencari. Nah, mestinya memang seperti itu tujuannya perkuliahan ini. Jadi tugasnya itu berbasis proyek. Bahkan saya pribadi tidak perlu lagi ada final semester. Yang keberhasilannya ini perkuliahan kalau Bapak Ibu bisa menghasilkan proposal yang diterima oleh ketua tingkatnya. Kan tujuannya perkuliahan kita memang perkuliahan kita adalah itu tadi. Ada proyek, ada produk yang dihasilkan berupa proposal penelitian. Nah, dan itu yang diajukan ke ketua tingkatnya. Apalagi ketua prodinya. Nah, ketua prodi ACC berarti perkuliahan kita berhasil. Nah, eh, tapi jangan juga anggap bahwa perkuliahan ini sistemnya saya percepat atau dipres. Tidak. Eh, eh, saya suka istilahnya Mas Menteri sekarang. Eh, ada pembelajaran efektif dan efisien sampai-sampai muncul kurikulum merdeka. Nah, misalnya kita 3 SKS. 3 SKS itu satu kali pertemuan berarti satu SKS itu 50 menit. Kalau 3 SKS berarti 150 menit. Nah, 150 menit dikali 4, wah, itu kan agak lama. Tapi Bapak Ibu ini, kalau kita berbasis pada pembelajaran efektif dan efisien, nah, Bapak Ibu semuanya sudah berpengalaman. Ya, bahkan mungkin jauh lebih banyak pengalamannya daripada saya dalam dunia kerjanya. Nah, sehingga diberi penilaian berbasis rekognisi pembelajaran lampau. Nah, jadi tidak perlu lagi mengikuti perkuliahan, tapi sudah bisa diberi penilaian. Begitu juga dalam pembelajaran efektif dan efisien. Nah, efektif itu kalau tujuan pembelajaran tercapai. Efisien itu ketika waktu yang dibutuhkan lebih cepat daripada yang direncanakan. Kan yang direncanakan adalah 4 kali pertemuan. Khusus untuk saya 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan itu jadi 1 kali pertemuan mengcover 2 materi. Ya, tapi kalau dalam 1 kali pertemuan sudah bisa mengcover 4 materi, berarti pembelajaran kita efektif dan efisien. Nah, itu juga membuktikan bahwa Bapak Ibu memang layak untuk mengikuti apa namanya program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ketika ditanya nanti eh, di kampus, bilang eh, Pak Kadri cuma 1 kali masuk, oh berarti eh, tidak pembelajaran tidak efektif dan efisien. Tapi kalau ditanya di kampus berapa kali masuk, Pak Kadri sudah 4 kali, Pak. Nah, sudah. Kenapa bisa? Sekalipun cuma 1 kali pertemuan, tapi pertemuannya mengcover 4 materi. Pembelajarannya efektif dan efisien. Nah, keefektif dan efisiennya itu tergantung kepada Bapak Ibu semua kan. Ya, dari kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang 837. Nah, tadi saya katakan bahwa perkuliahan kita itu rekreasi intelektual. Ya, kalau pusing di kantor, pusing di rumah, kuliah lagi tambah pusing, ya tidak, santai santai saja. Jadi sekiranya bisa jam 8.37, 1 jam kemudian 9.37.
Kalau sudah bisa selesai, ya alhamdulillah berarti efektif dan efisien. Nah, seperti itu saja. Silahkan Ibu reuni dibuka, di share screen anunya, Bu, tugasnya. Ibu Eryuni prodi apa Bu tadi? Agroteknologi kah? Termute kayaknya Bu. Anu tak, mic tak. Saya tidak dengar suara tak. Ya, tunggu Pak. Ya, tapi Pak. Ya, oke. Silahkan coba dibaca judulnya. Ya, terima kasih Pak. Tema atau judul penelitian yang saya angkat tentang efektivitas pemanfaatan pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman pakcoy Brassica Raphael dengan penambahan aplikasi biosaka pada hidroponik sistem WIC. Nah, nah, sekarang pertanyaan pertama. Kenapa Ibu memilih judul ini? Itu dulu. Dari sekian banyak masalah, kenapa Ibu memilih judul ini? Nah, Yang pertama Pak, kebetulan kalau saya di eh, Balai Latihan Masyarakat Makassar, oke, ada kegiatan demplot berupa perbanyakan tanaman secara hidroponik. Pada oke. saat pandemi, kegiatan hidroponik begitu booming, Pak, 2000, sejak 2017, 2019, 2020. Hmm, Cuman saya mengikuti perkembangan hidroponik itu ternyata kendalanya di hidroponik itu ada pada nutrisi. hmm, Nutrisi hidroponik kalau yang sering digunakan itu AB mix, dan nutrisi AB mix itu ternyata memberikan apa membut apa cukup eh, eh, mengeluarkan harga yang sangat tinggi gitu Pak. Jika hmm. mungkin dibandingkan dengan kita berusaha untuk membuat sendiri nutrisinya. Oke. Ya, Jadi, jadi bagus penjelasannya, Bu. jadi, Jadi untuk menjawab pertanyaan itu tadi, mengapa memilih judul ini? Dari sekian banyak masalah, kok masalah ini yang mau diangkat? Itu harus terjawab di latar belakang, di pendahuluan, di latar belakang masalah. Nah, untuk menjawab itu, coba lihat ini judulnya, Ibu. Itu modelnya piramida terbalik. Piramida terbalik itu, segitiga terbalik kan? Nah, apa maksudnya itu? Secara filosofis, itu berarti eh, penjelasan dari umum ke khusus. Nah, begitu. Ya. Jadi yang pertama itu yang harus muncul di latar belakang supaya menjawab ini kenapa ini judul yang dipilih adalah pandangan pakar. Ya, pandangan pakar ini menjelaskan kondisi ideal. Seperti apa idealnya ya, sistem hidroponik weak. Nah, seperti itu. Nah, mohon maaf kalau saya ada salah salah ucapan anu ya, salah ucapan diksi dalam istilah-istilah pertanian atau agribisnis atau agroteknologi. Saya basicnya di pendidikan. Nah, cuma penelitian sifatnya umum, dia ilmu sosial sehingga bisa diintegrasikan. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang pertama itu harus muncul pada awal-awal adalah pandangan pakar.
Ya, boleh sampai 1 halaman, 2 halaman menjelaskan tentang itu, pandangan pakar. Nah, atau kondisi ideal, nah, atau kondisi semestinya, mestinya begitu. Nah, jadi sudah ada penjelasannya semua pakar tentang eh, seperti apa kenapa hidroponik itu bagus. Nah, kenapa sistem hidroponik itu baik untuk dilaksanakan. Nah, kenapa itu yang mesti diterapkan. Nah, nah, nah. Jangan dulu dikasih itu, Bu. Belum selesai penjelasan saya. Kasih kembali dulu situ. Nah, toh, apa tadi itu yang POC, VOC itu Pak POC, pupuk organik cair. Jadi semacam pupuk yang dibuat sendiri Pak. pupuk organik cair. Nah, eh, ada juga pandangan pakar di situ yang menjelaskan tentang pupuk organik cair. Tak, terus kebutuhan masyarakat sekarang ini akan produksi tanaman pakcoy. Kebutuhan masyarakat sekarang ini eh, akan produksi tanaman pakcoy. Hmm. Seperti apa idealnya? Ya, toh? Nah, apakah ada data-data yang menunjukkan bahwa oh kebutuhannya masyarakat misalnya ini ya, misalnya 10 ton per bulan, tetapi hasilnya sekarang ini baru 6 ton per bulan. Toh? Nah, nah, data inilah kemudian menjadi penghantar. Jadi harus ada kalimat-kalimat yang membuat dia menjadi terhubung kepada bagian yang selanjutnya. Bagian yang selanjutnya itu, jadi yang pertama tadi itu pandangan pakar yang harus ada di latar belakang. Selanjutnya adalah fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, fenomena yang terjadi di masyarakat ini berhubungan dengan kondisi yang tidak ideal. Jadi tidak sesuai dengan pandangan pakar. Ya, pandangan pakar mengatakan sistem hidroponik sebaiknya seperti ini, tapi fenomena yang terjadi di masyarakat, sistem hidroponik justru berbeda, lain kenyataannya. Eh, Begitu juga tadi pemanfaatan POC, lain kenyataannya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pakar. Toh? Nah, sehingga pertumbuhan dan produksi tanaman pakcoy itu berkurang, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hanya 60 ton misalnya tadi itu yang dibutuhkan 10 ton misalnya. Nah, 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 kalau Ibu misalnya eh, ada lokasi penelitiannya, karena ini tidak ditetapkan toh, bisa saja misalnya kalau ada penelitian di MPI toh, mungkin ada menempatkan lokasi penelitian di tempat mana. Maka harus ada fakta di lokasi penelitian. Atau fakta di lokasi penelitian. Jadi ada fakta unik eh, di lokasi penelitian. Karena jangan sampai kita mengumpulkan sampel, mengumpulkan data, mengumpulkan mau penelitian pada tempat yang sesuatu tidak ada masalah itu. Karena pasti sulit nanti ditemukan datanya. Jadi harus ada fakta unik di lokasi penelitian itu. Ketika ada lokasinya, berbeda kalau penelitian kepustakaan,
Kan tidak perlu lokasi penelitian. Tapi kalau penelitian lapangan, ya mestinya pakai fakta unik di lokasi penelitian. Hmm. Itu juga menjawab pertanyaan penelitian kalau misalnya mau meneliti di mana. Ibu di mana, Ki? Di mana ini Saya penelitian? di Sudiang, Pak, Denramang, Pak, Makassar. Di Sudiang. Ya, Rumahnya atau lokasi penelitiannya? Di mana lokasi penelitiannya? berdekatan, Pak, rumah saya dengan Berdekatan. kantor tempat penelitian, Pak. Iya tak? Jadi beri penjelasan nanti mengapa di kantor itu, mengapa di tempat itu meneliti. Tak? Ah, jangan beri penjelasan karena dekat rumahku. Oh jangan. Ah, sekiranya masalahnya ada di Surabaya maka harus di Surabaya. Kalau masalahnya ada di Bandung harus di Bandung. Masalahnya ada di Jakarta harus di Jakarta. Iya, tapi kalau cukup ya masalah ini dapat diselesaikan. Terus alat-alatnya semua lengkap di situ di Makassar, maka boleh di situ. Yang keempat, yang terakhir adalah urgensi dilakukannya penelitian. Ya, penelitian ini menjadi sangat penting. Mengapa menjadi penting? Sehingga harus dilakukan. Kenapa? Apa alasannya? Ya. POC apa tadi itu POC? Tadi lagi saya lupa. Pupuk organik cair, Pak. Pupuk Eh, organik cair. Nah, jadi penelitian ini menjadi sangat penting. Kenapa menjadi sangat penting? Jadi misalnya, eh, apakah menghemat menghemat dana dalam jadi sedikit dananya semakin banyak hasil produksinya apa seperti itu. Jadi beri penjelasan seperti itu. Eh, dan lebih mudah dilakukan oleh masyarakat, oleh petani misalnya di era modern. Jadi mengapa ini penting untuk dilakukan di era sekarang? Beri penjelasan. Toh. Hmm. Kalau misalnya ada yang mengkaji pembelajaran online, misalnya, mengapa pembelajaran online itu menjadi penting? Diteliti karena menjadi tolak ukur suksesnya pembelajaran jarak jauh. Toh. Di era kurikulum merdeka, misalnya. Toh. Ya, jadi bukan sekedar mengulangi lagi. Itu pentingnya penelitian bukan sekedar mengulangi judul di paragraf terakhir. Ada umumnya saya lihat tesis seperti itu, tesis di pasca sarjana. Ya. Oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian dengan judul efektivitas pemanfaatan ya tidak usah diulangi karena ditahu aja judulnya. Hmm, Tapi yang perlu dipertegas adalah urgensi dilakukan penelitian. Oke, selanjutnya. Hmm. Eh, boleh dikasih turun. Nah, latar belakang tadi sudah, Bu. Boleh kita kasih turun lagi. Hmm. Apa perbedaannya ini rumusan masalah satu tak dan rumusan masalah dua tak? Nah, satu pakai analisis, satu pakai tidak. eh, Kalau beberapa literatur yang saya baca, Pak, Ya. ada beberapa penelitian yang menggunakan pupuk organik cair. Nah, nah, Hanya eh, beberapa hasilnya juga itu nah, eh, Oke, jadi apa? begini. Jadi tidak pusat terlalu pajak saja, Bu, karena Ibu tidak sedang ujian proposal. Jadi teknik membuat rumusan masalahnya saja yang saya butuhkan. Misalnya, eh, Ibu ada dua variabel, misalnya, toh ketika ada dua variabel. Variabel
A dengan variabel B. Terus judulnya pengaruh variabel A terhadap variabel B. Toh? Nah, misalnya. Maka pertanyaan pertama itu sifatnya deskriptif, analisis statistik deskriptif. Ya, bagaimana variabel A? Nah, toh? Nah, selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana variabel B? Toh? Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh variabel A terhadap variabel B? Ah, begitu saja, Oh, begitu sederhana kan? saja. Oke, Iya. baik, Pak. Jadi Ibu nanti berdasarkan rumus itu buat pakai rumus sama salah terserah. Dengan judul yang berbeda-beda bisa dengan seperti itu. Hmm. Nah, selanjutnya nah, kita ke situ lagi. Kerangka pikir. Kerangka pikir itu dia lebih keterkaitan teori. Toh? Nah, jadi ada teori tentang variabel A, ada teori juga tentang variabel B. Terus ada teori yang menemukan bahwa semakin bagus variabel A, maka akan sukses juga variabel B. Begitu. Jadi penelitian kita tidak berangkat dari mengira-ngira, tapi ada keterkaitan teori. Nah, ada hubungannya. Sehingga kadang itu ditanya, teorinya siapa dipakai? Teorinya apa dipakai dalam penelitian? Itu yang dimaksud. Hmm. Nah, biasanya kalau penelitian kuantitatif jelas keterkaitan teorinya. Nah, kalau penelitian kualitatif membutuhkan nalar apa namanya, nalar filosofis dalam mengaitkannya. Nah, sehingga kalau penelitian kualitatif istilahnya kerangka konseptual. Dia berhubungan dengan konsep. Tapi kalau penelitian kuantitatif yang mau dilakukan Ibu adalah apa lagi namanya? Eh, Kerangka pikir. Nah, boleh dikasih turun lagi selanjutnya. Tempat dan waktu penelitian, oke. Tapi sebelum tempat dan waktu penelitian, mestinya jenis penelitian dulu. Oh, Nah, jenis penelitian. berarti Ya, jadi jenis penelitiannya ini kualitatif atau kuantitatif. Kalau dia kuantitatif, seperti apa pendekatannya? Apakah dia sifatnya eksperimen? Apakah sifatnya menguji coba? Hmm. eh, Ataukah sifatnya survei? Mensurvei? Nah, selanjutnya di metode penelitian itu, metodologi penelitian, dia sifatnya aplikatif. Nah, jadi tidak mengulang teori. Hmm. Misalnya penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian kuantitatif. Langsung untuk penelitian kuantitatif adalah ini. Oh tidak. Tetapi seperti apa penelitian kuantitatif itu teraplikasi dalam penelitian Anda? Ah, Alat dan bahan penelitian, prosedur penelitian. Oke, terus lagi. Eh,
tidak ada hubungan penelitian sebelumnya. Nah, penting juga ada hubungan penelitian sebelumnya atau relevansi penelitian sebelumnya. Nah, jadi apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang Ibu mau lakukan? Nah, selanjutnya kalau sudah ada, apa yang membuat penelitian Ibu tuh berbeda dengan penelitian Ibu? Atau dan perbedaannya itu mestinya jangan karena lokasi penelitian saja atau jangan karena tempat penelitiannya. Tetapi perbedaannya lebih kepada perbedaan pendekatan. Jadi pendekatan itu adalah bidang ilmu yang digunakan untuk memahami data. Ya, jadi bidang ilmu yang dipilih oleh Bapak Ibu calon peneliti untuk memahami data. Eh, saya kasih contoh pentingnya itu pendekatan penelitian. Misalnya, eh, ada data, misalnya orang pendidikan meneliti, orang manajemen pendidikan meneliti, dia temukan data di sekolah, ada guru cubit siswanya. Hmm, Ada guru misalnya cubit siswanya. Kalau data itu didekati dengan pendekatan hmm, hukum, maka ini guru harus dipenjara. Kenapa? Karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau didekati dengan pendekatan pedagogi, teologis normatif, ya, maka ini guru dia sedang melakukan pembinaan akhlak. Nah, dengan pendekatan punishment. Ya, jadi sanksi pendidikan dalam dunia pendidikan itu tidak ada masalah. Ya, dan itu boleh-boleh saja dilakukan. Nah, selama tidak sampai eh, apalagi namanya merusak anggota tubuh sampai tidak bisa berfungsi dengan normal lagi. Nah, nah, jadi itu pentingnya pendekatan penelitian. Jadi ibu nanti cari bila kira-kira apa yang membuat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Bisa atau POC itu misalnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ya, peningkatan apa tadi itu pakcoy, tanaman pakcoy sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, tapi apa yang membuat dia beda? Nah, boleh jadi yang berbeda sebenarnya itu pendekatan yang digunakan. Nah, dan pendekatan inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Nah, 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 manfaat penelitian. Oke, boleh dikasih turun lagi, Bu. Nah, daftar pustaka. Oke, boleh. Nah, hmm. Nah, biasanya kalau susunannya hmm, bab satu pendahuluan, A latar belakang, B fokus masalah. Kalau untuk apa namanya kualitatif, tapi kuantitatif eh, definisi operasional variabel.
Jadi ibu sudah jelaskan di situ apa yang ibu masuk sebagai POC supaya tidak menimbulkan apa namanya ambigu, kalimat-kalimat ambigu. Jadi definisi operasional variabel disebutkan memang ada beberapa variabel di penelitian ibu karena ini kuantitatif. Misalnya itu variabel pertama, variabel kedua, ini variabel ketiga. Apa yang dimasuk? Definisi operasional itu dia tidak apa lagi namanya? Sifatnya bukan eh, teoritis, walaupun berbasis teori, tetapi sesuai dengan keinginan peneliti. Saya kasih contoh toh. Misalnya bisnis bolu di Kabupaten Pangkep. Ada orang meneliti tentang bisnis bolu di Kabupaten Pangkep. Variabelnya adalah bisnis bolu. Bisnis bolu. Bolu yang saya masuk dalam penelitian ini adalah ikan bandeng. Nah, tetapi di peneliti lain bisa saja bahwa bolu yang saya masuk dalam penelitian ini adalah kue khas Bugis. Ya, misalnya jadi itu seperti itu definisi operasional. Nah, apa yang diinginkan oleh peneliti terkait variabelnya, tapi tetap berbasis teori. Nah, jadi seperti itu. Nah, hmm. Jadi setelah fokus penelitian, dan deskripsi fokus kalau kualitatif. Kalau kuantitatif, definisi operasional variabel dan ruang lingkup penelitian. Eh, Setelah itu baru rumusan masalah. Nah, jadi ketika orang baca rumusan masalah tak sudah tergambar bilang, oh ini yang mau cari. Nah, setelah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, masuk ke bab 2, landasan teoritis. Jadi teori-teori yang berhubungan dengan semua variabel. Variabel apa? Ada berapa tadi variabel itu? Nah, toh, misalnya tadi ada POC berarti teori tentang POC. Apalagi tadi itu hidropolik apa? Berarti teori tentang hidropolik weak system. Nah, setelah semua teori-teorinya tadi, kalau kualitatif berarti berhubungan dengan fokus penelitiannya. Apa fokus penelitiannya? Fokus masalah satu, fokus masalah dua, teori tentang fokus masalah satu, teori tentang fokus masalah dua, teori tentang fokus masalah tiga. Nah, terus hubungan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian relevan, tinggal disesuaikan nanti dengan pedoman penulisan. Yang penting yang dimaksud di situ adalah hubungan penelitian sebelumnya. Hmm. Jadi hubungan penelitian sebelum tadi sudah saya jelaskan. Jangan yang membuat dia berbeda lokasi penelitiannya saja, tapi beri penjelasan. Jadi betul-betul mengisi kekosongan ilmu pengetahuan. Betul-betul penelitian kita dibutuhkan oleh masyarakat. Hmm, Dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Sesuai dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Nah, selanjutnya, kalau dia kuantitatif, maka ada hipotesisnya. Nah, jadi hipotesis itu adalah dugaan sementaranya penulis berdasar pada teori. Nah, karena ada teori mengatakan bahwa variabel A semakin bagus variabel A, maka semakin bagus juga variabel B, maka dapat diberi dugaan sementara bahwa variabel A berpengaruh kepada variabel B, gitu. Hmm, Hipotesis.
Setelah muncul hipotesis, muncul kemudian kerangka pikir kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, kerangka konseptual namanya. Sekiranya ada eh, yang jadi juga proposalnya kualitatif, bagus. Langsung dibahas. Kebetulan ini kuantitatif. Hmm. Nah, selanjutnya bab 3 masuk metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, dua, lokasi penelitian. Hmm. Selanjutnya tiga, desain penelitian. Hmm. Yang keempat, ini yang diajarkan sama anu kemarin, Ibu Andi Kasira. Populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel. Untuk penelitian kuantitatif. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif, dia lebih ke sumber data, namanya istilahnya. Hmm. Terus teknik pengumpulan data. Nah, terus teknik analisis data. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, terus uji keabsahan data. Ya. Jadi apakah data yang dikumpulkan itu sudah betul-betul valid atau tidak, harus diuji dulu keabsahannya. Ya, kalau sudah seperti itu kerangkanya sudah ter, sudah terbentuk menjadi sebuah proposal. Nah, selain Ibu Riuni, ada yang mau tampilkan tugasnya? Iya, Ibu Riuni nanti tidak usah kerjakan kalau misalnya dikasih tugas. Kalau khusus untuk saya, tidak tahu kalau Prof. Mir mau memberi lagi tugas. Kalau khusus untuk saya, eh, tidak perlu lagi mengerjakan tugas esai. Dan saya memang tidak membuat tugas esai. Baik, Pak. Iya. Hmm. Ada yang lain yang sudah selesai proposalnya. Mungkin bagus kalau kualitatif. Kebetulan tadi ini Bu Riuni, dia apa namanya? Eh, Kuantitatif tapi apa namanya? Lebih ke eksperimen, menguji cobakan. Sekiranya ada yang kuantitatif survei, yang sifatnya menghubungkan, mau melihat korelasi. Nah, mungkin kalau di agribisnis, Ibu Eryuni agribisnis kah? Saya agroteknologi, Pak. Ah, bagus kalau agribisnis, kalau ada agribisnis. Atau MPI, kalau agribisnis biasanya dia ke anu survei, sifatnya survei, mengkaji korelasi, mengkaji keterkaitan antara variabel. Kalau Ibu Eryuni malah menghasilkan produk nanti. Yang bisa dipatenkan. Itu misalnya kalau meneliti begitu nanti POC-nya Ibu Aryuni, POC-nya berbeda dengan POC-nya yang lain, Kak? Iya, Pak. Atau sama saja? Berbeda, Berbeda Pak. kan? Iya. Nah, iya. Bagus yang begitu. Dan baru nanti dipatenkan.
pihak paten. Yang dari agribisnis, adakah yang hadir? Atau dari MPI, Manajemen Pendidikan Islam? Ada yang mau tampilkan? Jadi bagus kalau aplikatif perkuliahan kita. Kalau saya memberi penjelasan apa namanya, menjelaskan bahwa apa itu latar belakang itu biasa-biasa saja. Mestinya di tahap S2, mestinya sudah di tahap menganalisis. Nah, kalau pemahaman kajian teori itu Bapak Ibu bisa cari saja di internet. Tetapi mengaplikasikan teori itu di tulisannya Bapak Ibu itu yang penting. Nah, di sini sudah 9.13 dan saya rasa perkuliahan kita ini termasuk efektif dan efisien. Apakah Bapak Ibu setuju kalau perkuliahan kita efektif efisien? Kan satu kali pertemuan itu sepertinya membahas tentang latar belakang saja. Satu kali pertemuan mestinya membahas tentang apa namanya, hubungan penelitian sebelumnya saja. Hmm. Satu kali pertemuan mengkaji tentang apa namanya, kerangka penulisan. Saya sudah sampaikan tadi kerangka penulisannya. Nah, satu kali pertemuan berhubungan dengan eh, metode penelitian. Nah, metode penelitiannya tadi juga sudah disampaikan. Sisa sekiranya ada Bapak Ibu yang mau tampilkan tugasnya, kita review bersama. Nah, proses mereview bersama apa yang saya lakukan tadi pada eh, karyanya Ibu Eryuni, seperti itulah ketika kita menulis pembahasan. Jadi kalau ada hasil penelitian nanti itu di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Maka hasil penelitian itu mendeskripsikan data yang kita temukan. Tapi pembahasan itu adalah konfrontasi teori sebelumnya dengan data yang telah ada, yang kita temukan. Itu namanya pembahasan. Nah, Nah, apa yang dilakukan kepada Ibu Eryuni tadi itu analisisnya, analisis pembahasan. Bagaimana mengkonfrontasi teori yang telah ada dengan data yang kita temukan. Misalnya data kita temukan hasil uji apa namanya? Hasil uji statistiknya bahwa apa biasanya kalau judul-judul agribisnis. Kalau di MPI di pendidikan pengaruh metode A terhadap hasil belajar. Nah, ditemukan data bahwa metode ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar, hasil penelitiannya. Sudah dianalisis secara statistik. Oh, ada teori sebelumnya bahwa metode ini berpengaruh. Hmm. Kenapa bisa sebelumnya berpengaruh, terus data kita tidak berpengaruh? Apa apa yang membuatnya tidak berpengaruh? Seperti itu. Itu namanya pembahasan. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan, Bu. Ibu Ajeng. Pak, kalau dia sifatnya survei, Pak, terus kan ada penelitian sebelumnya yang mendukung hal tersebut. Kalau dia survei, apakah bisa judul yang sama tapi lokasi yang berbeda? Karena kan dia sifatnya survei, Pak, dengan
apa yang kita survei itu kan dengan orang yang berbeda pula begitu. Jadi boleh seperti ini. Kalau penelitian sebelumnya, survei sebelumnya, kan ada solusi yang diberikan. Ketika solusi itu sudah dapat menyelesaikan masalah penelitian di tempat lain, maka tidak perlu lagi. Tetapi kalau solusi itu tidak dapat digeneralisasi hasilnya pada lokasi lain, maka bisa ditetapkan, dilakukan penelitian ulang dengan lokasi berbeda. Tapi Jadi harus peneliti yang ada berbeda, alasan Pak. akademis. Intinya harus ada alasan akademik yang membenarkan mengapa penelitian itu harus diulang pada lokasi yang berbeda. Nah, gitu. Toh? Jadi harus ada alasan akademik mengapa penelitian itu harus diulang dari variabel yang sama harus diulang pada lokasi yang berbeda. Kalau tidak ada alasan akademiknya, maka tidak memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itulah pentingnya hubungan penelitian sebelumnya. Toh? Karena hubungan penelitian sebelumnya sebenarnya itu untuk melihat kekosongan. Toh? Misalnya ada orang meneliti tentang apa? Eh, apa tadi itu? Misalnya pak choy. Toh? Eh, sudah ada meneliti sebelumnya tentang pupuk yang lain, tentang pupuk A, pupuk B, pupuk C. Ternyata belum ada pupuk D. Nah, pupuk D ini yang dibutuhkan. Atau ada yang teliti pupuk A, pupuk B, pupuk C. Tapi tanahnya di sana tanah merah, misalnya. Toh? Nah, tapi di tanahnya Ibu Ajeng, lokasinya Ibu Ajeng, tanahnya tanah putih. Nah, misalnya. Sementara ada teori mengatakan bahwa pupuk ini justru lebih bagus digunakan di tanah putih. Itu namanya alasan akademik. Mengapa penelitian ini harus diulangi pada lokasi yang berbeda. Atau ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Sebelum saya tutup, jadi sepakat Ki perkuliahan kita efektif dan efisien. Kalau sepakat, ya saya tutup dan kita bertemu pada perkuliahan selanjutnya ketika kita masih ditakdirkan, ketika saya masih, kalau mungkin di MPI mungkin kita ketemu, tapi kalau di agribisnis dengan agroteknologi, kemungkinan besar kita tidak bertemu dalam perkuliahan, tapi bisa bertemu di kampus. Kalau saya home base-nya di MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Ya, jadi bagi saya untuk finalnya nanti tidak perlu ada esai, ya cukup ada proposalnya saja, proposal Ada tadi penelitian. pertanyaan. Silakan Pak Samsudin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, Pak. Pak. Terkait dengan penelitian ini kan termasuk salah satu hal yang mesti kita hindari adalah plagiasi. Mungkin Pak bisa dipaparkan kira-kira parameter apa suatu penelitian itu identik tapi bukan plagiasi. Sekira itu mungkin, terima kasih, Pak. Nah, masalahnya sekarang adalah pengecekan plagiasi itu berbasis pada aplikasi Turnitin. Nah, sekalipun kita mengutip, terutama kalau kutipan langsung, biasanya itu terbaca sebagai plagiasi, sehingga disarankan untuk tidak terlalu banyak kutipan langsung. Nah, selanjutnya sistem di aplikasi Turnitin menyebutkan biasa 15 kata berurut yang sama sesuai dengan yang telah ditampilkan di internet. Maka itu akan terbaca sebagai plagiasi.
Dan kalau jumlah perhitungan plagiasinya lebih daripada 25%, tergantung pada institusi. Tapi kalau kita di UIM 25% tingkat kemiripan, maka itu dihitung sebagai plagiasi. Jadi disarankan untuk melakukan parafrase. Jadi dibaca satu paragraf, dibaca satu halaman buku, ya terus ditulis kembali dengan bahasanya Bapak Ibu, untuk menghindari cek similarity, cek plagiasi. Karena kalau ditulis kembali, diulang kembali, itu berindikasi plagiasi, sekalipun ditulis sumbernya. Misalnya kita sudah tulis sumbernya, bahwa ini saya sumbernya dari tulisannya Arfiani, misalnya. Sudah ditulis halamannya. Kita sudah akui bahwa ini saya kutip, tetapi kalau itu sama persis dan telah diupload sebelumnya di internet, itu tidak diterima, tidak mau diterima oleh cek plagiasi, cek uji Turnitin. Sehingga harus ditulis kembali dengan kalimat yang berbeda tapi maksud yang sama. Tingkat toleransinya kemiripan kita di UIM adalah 25%. Jadi setelah dicek, dimasukkan ke dalam aplikasi, ya tidak apa-apa, ada copy paste-nya sedikit, 25%. 25% dari semua tulisan tesisnya Bapak Ibu, kalau copy paste di situ tidak apa-apa. 100% di copy paste juga tidak apa-apa, yang penting untuk itu tidak apa-apanya tanda kutip, maksud saya. Tidak apa-apa dari segi Turnitin, similarity, plagiasi, asalkan diparafrase. Ketika berhasil parafrasenya, maka itu tidak terbaca sebagai plagiasi. Kalau kutipan langsung biasanya umumnya terbaca sebagai plagiasi karena tidak melalui parafrase. Jadi apa yang ditulis dari sumber internet itu atau dari sumber buku ditulis kembali dengan bahasa yang sama, kutipan langsung, biasanya terbaca plagiasi. Kecuali kalau teori itu memang seharusnya tidak dirubah-ubah. Jadi ada teori penting, teori khusus yang memang harus ditulis ulang, sebaiknya dikutip langsung, maka tidak apa-apa. Itu diberi toleransi. Silahkan melakukan seperti itu. Yang penting tidak lebih dari 25% dari jumlah halaman, jumlah paragraf, jumlah kalimat yang ada di dalam karyanya Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Saya rasa begitu, Pak Samsudi. Terima kasih banyak Pak atas pemaparan. Ada lagi? Mungkin bisa saya coba-coba, Pak. Kebetulan saya rencana mau melakukan penelitian mengenai korelasi tadi yang seperti kita bilang. Oke. Terkait, tapi ini Pak, furnitur. Jadi ini furnitur, dia bahannya dari serbuk kayu. Jadi furnitur. Iya Pak, iya Pak. Jadi saya mau menghubungkan apa pengaruh citra merek, kesadaran merek terhadap keputusan untuk pembelian furnitur itu, Pak. Boleh. Bagaimana judulnya, Pak? Silahkan bercerita dulu tentang masalahnya. Jadi ini Pak, ini kan produk furnitur ini kan sekarang ini lagi naik daun ya. Artinya di samping itu juga pesaing produk furnitur kan banyak Pak.
Jadi furnitur yang dari kayu dengan furnitur yang dari plastik dan bahan-bahan yang lain ini kan lagi berkembang. Nah, terus kenapa ini mau diteliti? Karena furnitur yang saya mau teliti ini termasuk yang masih bertahan dan cenderung penjualannya meningkat. Yang ini menurut saya adalah hal yang positif karena terkait dengan pembangunan yang berbasis lingkungan ke depan. Artinya bagaimana memanfaatkan hasil hutan itu semaksimal mungkin. Jadi melalui produk furnitur ini, kalau memang bahwa jenis furnitur yang lagi naik daun ini memang di artinya dari sisi kualitasnya citra mereknya, dari sisi eh, keunggulannya sehingga dia naik daun. Nah, ini maksudnya bagaimana ke depan sehingga ini bisa betul-betul ditingkatkan kalau bisa. Ya, ini bagaimana anunya, Pak? Nah, jadi sekarang kita bagi kepada variabel, kita masukkan kepada variabel pengaruh citra merek terhadap minat pembeli. Citra merek dan kesadaran, Pak. Jadi termasuk Apa kesadaran? ada dua variabel independennya, Pak. Nah, begini. Jadi, Sekarang pertanyaannya, ada dua variabelnya. Yang pertama, citra merek. Yang kedua apa? kesadaran merek, Pak. Kesadaran, Merek. ya kesadaran merek. Terus Terus apa? terhadap keputusan Keputusan pembelian furnitur itu. pembelian furnitur. Ya, furnitur yang bahannya dari kayu itu, Pak. Nah, Saya oke. saya belum sebut mereknya nih, Pak. Tapi Oke. saya Oke. sudah siapkan merek. Oke, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa disebutkan nanti itu. Tapi di definisi operasional, apa tadi kalau kuantitatif? Definisi operasional variabel. Nah, persoalan memilih judul, saya rasa itu sudah terjawab di latar belakang. Mengapa Bapak mau memilih judul ini? Nah, selama empat unsur tadi itu ada di latar belakang, maka tidak ada masalah. Eh, Citra merek. Nah, sekarang apa yang Bapak maksud sebagai citra merek? Nah, begitu. Citra merek dalam artian, Pak, artinya bagaimana selama ini orang mengenal merek itu. Artinya apakah dilihat dari sisi kualitasnya, apakah dari stylishnya, dilihat dari sisi kemudahannya untuk ini karya apa. Ada juga namanya differentia. Nah, jadi sifat umum itu sebutkan dulu apa sifat umumnya itu citra merek, citra merek. Nah, terus differentia itu bisa kalau kita katakan sifat khusus. Apa yang membuat dia berbeda dengan yang lainnya? Nah, karena kalau penjelasannya tadi panjang begitu masih ambigu. Oh iya. Toh? Nah, nah, dari definisi operasional nanti ini muncullah kemudian indikator untuk mengukur citra merek. Nah, inilah yang menjadi mengkuantitatifkannya nanti, seperti yang disebutkan tadi itu Bapak. Salah satunya kualitas barang, apa dan lain-lain itu ada sampai beberapa tadi indikator. Itu masuk kepada indikator indikatornya citra merek. Karena selama ini promosi terhadap merek itu, terus bagaimana
eh, opini orang terhadap merek itu. Jadi dia lebih mengarah kepada bagaimana orang eh, mengetahui merek itu. Nah, oke. Apa ciri-cirinya kesadaran merek yang baik? Ciri-ciri kesadaran merek yang baik itulah indikator atau ruang lingkup penelitian. Itulah Ya, nanti yang dirubah menjadi statistikan. Eh, Apa pertama ciri-cirinya orang yang sadar merek? ya, jadi salah satunya itu Pak, hanya melihat logo saja biasanya. Ketika misalnya dia melihat furnitur, dia melihat logo, langsung ada ketertarikan untuk lebih mengetahui lebih apa ya. Artinya dia ada keinginan untuk lebih mendalam apakah ini dia butuhkan atau tidak. Dan melihat apa ya, dari tahap awal dia sudah tahu bahwa merek ini bagus, terus dia sadar bahwa ini apa ya, dia cocok untuk apa yang dia inginkan, terus keputusannya untuk membeli itu ini artinya dia simpulkan bahwa dia memang layak untuk beli. Itu jadi itu nanti yang harus Bapak cari. Apa ciri-cirinya citra merek? Apa ciri-cirinya kesadaran Oh merek? iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Apa karena apa ciri-cirinya keputusan pembelian furnitur? Atau Iya Pak, iya Pak. karena itu yang akan menjadi nanti eh, ruang lingkup penelitian atau indikator. Indikator ini nanti berpengaruh pada instrumen penelitian Bapak. Oh iya Pak, iya Pak. Ah, ya, misalnya Bapak menggunakan angket nanti dalam mengumpulkan data. Mungkin sudah diajarkan sama Ibu Andika Oke, Sira. jadi ini berupa angket memang Pak. Jadi Iya. ya, Bapak sudah ada angketnya ini. Daftar pertanyaan apa yang dimerek. ini sementara disiapkan. Nah, kalau Bapak tahu ciri-cirinya citra merek, maka eh, daftar pertanyaan itu sudah jadi. Saya kasih contoh misalnya ada orang mau meneliti tentang pintar. Apa ciri-cirinya orang pintar? Toh Iya, iya. misalnya kalau anak SD mau diteliti di SD Ki, mau meneliti tentang anak pintar, tentang kepintaran atau eh, eh, kognitif atau kemampuan kognitif seseorang. Bagaimana caranya diteliti? Bagaimana caranya diukur secara statistik? Dibutuhkan dulu indikator. Nah, saya kasih contoh dalam membuat definisi operasional. Misalnya, ada orang mau mengkaji tentang eh, apa namanya lagi itu eh, kemampuan. Nah, kemampuan misalnya kan masih sifatnya umum, kemampuan peserta didik. Toh Nah, ternyata kemampuan menurut siapa namanya belum ada tiga. Ada kemampuan kognitif, ada afektif, dan psikomotorik. Toh jadi berdasarkan belum, tapi dalam penelitian ini kemampuan yang saya masuk adalah kemampuan kognitif peserta didik. Kemampuan kognitif yang saya masuk di sini adalah kepintarannya. Nah, indikator untuk mengukur kepintaran, misalnya bisa membaca,
bisa menulis, kuat hafalannya. Maka ini ciri-ciri kepintaran ini nanti, toh. Jadi bisa saja kemudian orang berbeda-beda dalam membuat indikator, tergantung pada caranya memberi definisi operasional. Toh. Misalnya kita Ya, gunakan menurut Bloom, Alexander bisa saja berbeda juga. Toh. ya Pak. Tapi kebetulan kita digunakan Bloom. Beri alasan akademik mengapa menggunakan pendapatnya Bloom. Bisa. Toh. Oh iya Pak. Begitu juga di citra merek. Jadi ada pandangan pakar, ada ahli yang mengatakan citra merek itu adalah begini, begini, begini. Toh. Ciri-cirinya citra merek itu bercitra adalah ini. Sehingga ketika membuat nanti apa namanya daftar pertanyaan, angket untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Yang pertama, saya bisa membaca. Itu untuk peserta didik. Untuk apa namanya sampel peserta didik. Kalau misalnya untuk gurunya, siswa saya bisa membaca, siswa saya bisa menulis. Dia tinggal beri daftar checklist. Sangat setuju, kurang setuju, untuk mengkuantifikasi sesuatu yang sifatnya kualitatif. Karena Iya kan Pak. citra merek ini kualitatif. Bagaimana caranya dirubah menjadi dikuantifikasi? Diberi indikator, diberi ciri-ciri. Sebelum diberi ciri-ciri, diberi dulu penjelasan apa yang dimaksud dengan citra merek Oh menurut iya. penulis. Diberi ciri-ciri. Dari ciri-ciri itu yang nanti yang berubah menjadi daftar pertanyaan atau pernyataan, diangkat Diangkat ya atau Pak. kuesioner. Atau Ya di jadi situ yang kemungkinan ya. dihitung. Kemungkinan nanti Pak ya kita pakai skala Likert mungkin Pak yang Ya, skala Likert. Terserah iya. apakah skala Likert 5, skala Likert 4. Iya Pak. Mulai dari sangat tidak setuju mungkin, sangat tidak setuju Iya, boleh, ya, tidak ada masalah. Terserah Bapak. Yang penting sampai beri alasan sangat akademis. ya. Itu tadi saya katakan bahwa ketika memilih itu adalah skala yang saya gunakan adalah skala Likert. Jadi jangan memberi penjelasan apa itu skala Likert, tapi beri penjelasan di metode penelitian mengapa saya menggunakan skala Likert. Nah, Oh iya, gitu. alasannya ya Pak. Iya, dan skala Likert berapa? Oh iya, Kan ada skala Likertnya apa namanya? 4, ada 5, ada 2. oh iya Eh, Pak. Bisa saja juga 2 saja tuh. Iya atau tidak. Bisa saja juga 4, bisa Ya 5. anunya analisisnya pakai ya mungkin Pak. Ya spesies kayak Pak. Iya, iya boleh. Sebaiknya memang pakai SPSS terbaru. Nah, Apa jadi yang perlu saya tanya juga ini yang apa SPSS yang terbaru dengan yang sebelumnya itu Pak, dari sisi ada yang berbeda dari hasil analisisnya kira-kira tidak sesuai ada, pengalamannya Pak, sesuai pengalaman. tidak ada Pak. Cuma fiturnya yang terbaru lebih lengkap. Oh iya Pak. Tapi hasilnya sama saja dan menganalisis data olahan SPSS sama juga. Oh iya Pak ya. Makasih banyak Pak Iya, pemaparannya Pak. Pak. Iya. Iya. Bagus ini judulnya, tinggal dicari. Cuma masalahnya ini, bagaimana mengkuantifikasi sesuatu yang sifatnya kualitatif. Nah, citra merek. Bagaimana caranya mengukur citra merek? Mungkin bisa Ada lagi? sedikit Pak yang ada di saya ini yang terkait dengan definisi operasionalnya Pak. Sedikit saya bisa saya baca Pak. Boleh, silakan, Pak. Jadi definisi operasionalnya ini citra merek adalah gambaran keseluruhan persepsi konsumen terhadap brand furnitur yang diukur dengan menggunakan 3 indikator, yaitu keunggulan brandnya atau mereknya,
kekuatan brandnya dan keunikan, Pak. Ya, boleh. Terus, kesadaran merek itu diukur dari recall atau seberapa jauh konsumen itu mengingat kembali brand itu atau merek itu, Pak. Terus yang kedua, rekognisi atau seberapa jauh konsumen itu mengenali merek itu atau furnitur itu, Pak. Terus yang purchase atau seberapa jauh konsumen memasukkan merek itu adalah alternatif pilihannya. Dan selanjutnya yang keempat adalah consumption atau seberapa jauh konsumen itu masih mengingat brand itu. Kalau keputusan pembelian, Nah, oke, sudah saya tangkap, Pak. Jadi, kan ada tadi di situ 4 toh. Nah, iya, Pak. 4 itu yang dielaborasi, yang dirubah menjadi daftar pernyataan. Oh iya, Pak, dibuatkan namanya, dibuatkan Iya, pertanyaannya, Pak, ya, iya, apa pernyataannya. iya. Nah, apa tadi itu ciri yang keempat? Kesadaran merek. Consumption, Pak, atau seberapa jauh konsumen itu masih mengingat. Nah, ini bisa menjadi ciri-ciri konsumen mengingat merek. Ciri-ciri konsumen mengingat merek itu bisa menjadi 4 pernyataan, 3 Iya, Pak. pernyataan gitu. Jadi itu bisa dielaborasi menjadi beberapa pernyataan. Nah, itu dijelaskan di definisi personal ruang lingkup penelitian. Nah, Oh iya, Pak. ruang lingkup penelitian ini nanti yang dikonversi lagi menjadi kuesioner atau angket, daftar Iya, Pak. pertanyaan, Iya, iya. pernyataan. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak, Oke, bahasannya, Iya. Pak. Iya, iya. Ya, bagus Pak anunya pembahasannya. Ada lagi yang dari MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Tidak ada dari MPI. Nah, nah, di sini saya sudah 9.45. Jam di laptop saya sudah menunjukkan 9.45. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, tidak lagi yang mau di-share, mungkin sudah bisa ditutup untuk perkuliahan kita. Dan kita sepakati bahwa perkuliahan kita sesuai dengan keinginannya Mas Menteri, efektif, efisien. Jadi 1 kali pertemuan ini sudah bernilai 2 kali. Itu pun finalnya tidak, bagi saya tidak perlu soal esai, tetapi cukup tugas apa yang namanya, tugas proposalnya saja yang diperlihatkan atau dikirim ke ketua tingkatnya, atau nanti saya buat email tertentu, bisa dikirim ke situ tugasnya. Nah, ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup perkuliahan kita dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Eryuni sudah diingatkan jadwal saya. Pak. Ya, ya, saya izin keluar dari Zoom meeting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.